Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 2415040017. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang hubungan antara sikap dan perilaku. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap, aspek sikap, dan fungsi sikap. Yang pertama, pengertian sikap. Sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan tertentu. Menurut beberapa ahli, pengertian sikap adalah yang pertama, menurut Sarwono, sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal tertentu. Yang kedua, Ajzen mendefinisikan sikap sebagai predisposisi yang dipelajari individu untuk memberikan respon suka atau tidak suka secara konsisten terhadap objek sikap. Respon suka atau tidak suka itu adalah hasil proses evaluasi terhadap keyakinan individu terhadap objek sikap. Selanjutnya ada aspek-aspek sikap. Menurut Fassbender dan Ajzen, terdapat dua aspek pokok dalam hubungan antara sikap dan perilaku, yaitu yang pertama, aspek keyakinan terhadap perilaku, yaitu keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat atau hasil tertentu. Yang kedua, aspek evaluasi akan akibat perilaku. Evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh apabila menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Selanjutnya ada fungsi sikap. Menurut Barrow, Birne, dan Branscombe tahun 2006 ada 5 fungsi sikap. Yang pertama, fungsi pengetahuan, yaitu sikap membantu kita untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, fungsi identitas, yaitu sikap nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia yang kita junjung tinggi mencerminkan identitas kita sebagai warga negara dan patut bangga. Dan yang ketiga, ada fungsi harga diri, yaitu sikap dapat menjaga harga diri kita yang miliki. Dan yang keempat ada fungsi pertahanan diri, yaitu sikap berfungsi untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang negatif di luar sana. Dan yang terakhir ada fungsi motivasi kesan, yaitu sikap berfungsi mengarahkan orang lain agar memberikan kesan terhadap diri kita, seperti sikap tidak berbicara ketika kita di hadapan orang lain, yaitu kita membuat kesan baik di hadapan orang lain tersebut. Yang ketiga, menurut Barrow dan Birne, mereka mendefinisikan sikap sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap suatu objek. Sikap adalah respon evaluatif yang diarahkan seseorang terhadap orang, benda, peristiwa, dan perilaku sebagai objek sikap. Sikap melibatkan kecenderungan respon yang bersifat preferensial. Sikap sebagai respon evaluatif menunjukkan ekspresi suka, tidak suka, setuju atau tidak setuju, mendekati atau menghindari, dan tertarik atau tidak tertarik terhadap objek sikap. Yang keempat, Kaviovo dan kawan-kawan berpendapat bahwa sikap adalah suatu evaluasi atau penilaian seseorang terhadap objek sikap yang tercermin dalam bentuk perasaan, setuju, tidak setuju, mendukung, tidak mendukung sebagai potensi reaksi terhadap suatu objek sikap. Dan yang terakhir, sikap menurut Sarwono dan Azwar adalah salah satu unsur kepribadian yang harus diperhatikan seseorang untuk menentukan tindakan dan perilakunya sebagai sesuatu yang disertai dengan perasaan positif maupun negatif. Perkenalkan, nama saya Zena Opelia Ismubeda dengan NIM 2415040078. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori sikap. Teori-teori sikap terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada teori belajar. Teori belajar ini adalah sikap yang ditentukan oleh apa yang kita pelajari sebelumnya. Sikap dapat dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi, fakta, dan nilai-nilai tertentu. Aspek ini merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap. Yang kedua, teori insentif. Sikap ini dianggap sebagai suatu proses menimbang keuntungan dan kerugian atau baik buruknya berbagai kemungkinan posisi yang akan ditimbulkan yang diperoleh dari berbagai kemungkinan kondisi. Dan selanjutnya, individu akan mengambil alternatif yang dipandang paling baik. Yang ketiga ada teori konsistensi kognitif, yaitu pendekatan ini menjelaskan tentang keberadaan manusia yang dianggap sebagai individu yang telah memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya. Seseorang apabila menemukan suatu nilai yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya, maka
ia akan mengubahnya sehingga menjadi keyakinan atasnya tersebut menjadi lebih konsisten. Selanjutnya, pengertian perilaku. Pengertian perilaku yaitu, menurut Skinner, seorang ahli psikolog merumuskan bahwa perilaku respon atau reaksi seseorang terhadap stimulasi atau rangsangan dari luar merupakan perilaku manusia yang dari segi biologisnya adalah tindakan atau aktivitas dari mana itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luar seperti berjalan, berbicara, menangis, bekerja, dan sebagainya. Ada beberapa dimensi perilaku. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu suatu kepercayaan dan pemahaman seseorang individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar, dan merasakan kepercayaan dan pemahaman yang terbentuk yang memberikan informasi dan pengetahuan mengenai objek tersebut. Kedua, komponen afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen perilaku atau konatif, yaitu kecenderungan berperilaku seseorang individu terhadap objek yang dihadapinya. Selanjutnya, ada macam-macam perilaku. Macam-macam perilaku terbagi dua, yaitu ada perilaku tertutup atau covert behavior dan perilaku terbuka overt behavior. Yang pertama, perilaku tertutup. Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulasi tersebut masih belum dapat diamati oleh orang lain atau dari luar secara jelas. Respon seseorang yang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulasi yang bersangkutan. Bentuk overt behavior yang dapat diukur adalah pengetahuan dari sikap. Yang kedua, ada perilaku terbuka. Perilaku terbuka terjadi bila respon terhadap stimulasi tersebut sudah berupa tindakan atau praktik yang diamati oleh orang lain dari luar atau observed behavior. Bentuk perilaku terbuka diantaranya berupa tindakan nyata atau dalam bentuk praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslam dengan NIM 2415040099. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Menurut Rifandi dalam bukunya Psikologi Komunikasi, secara garis besar terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Yang pertama yaitu faktor personal, terbagi menjadi dua, yaitu faktor biologis. Manusia adalah makhluk hidup yang sama dengan makhluk hidup lainnya, di mana manusia juga tidak terlepas dari kebutuhan biologis, baik makan, minum, reproduksi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor sosiopsikologis. Manusia merupakan makhluk sosial di mana dari proses sosial ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Tiga komponen yang berkaitan dengan faktor sosiopsikologis yaitu komponen efektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. B yaitu faktor situasional. Faktor situasional ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor ekologis. Yaitu faktor ekologis atau faktor lingkungan di mana manusia tinggal dan hidup berdampingan dan berpengaruh pada perilakunya. Yang kedua yaitu guncangan dan arsitektural. Pada rancangan arsitektural dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup di bawah naungan arsitektural tertentu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu faktor temporal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bioritmik manusia dipengaruhi oleh waktu. Bahkan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari pun dikendalikan oleh yang namanya waktu. Yang keempat yaitu faktor suasana perilaku. Para ahli meneliti adanya pengaruh suasana terhadap perilaku manusia, misalnya suasana kelas, pesta, rumah ibadah. Yang selanjutnya itu faktor teknologi. Marshall M. Siluhan menunjukkan bahwa teknologi komunikasi sangat berpengaruh pada perilaku orang. Misalnya penemuan mesin cetak telah mengubah masyarakat perdesaan atau tribal menjadi masyarakat yang lebih modern, dengan pola pikir yang lebih rasional, kritis, logis, dan individualis. Yang keenam yaitu faktor sosial. Suatu masyarakat dan peranan serta karakteristik populasi dalam suatu masyarakat akan menata perilaku orang-orang dalam masyarakat tersebut. Karakteristik populasi itu misalnya usia, kecerdasan, jenis kelamin, kompetensi, dan sebagainya. 7. Faktor lingkungan psikososial.
Lingkungan psikososial adalah persepsi orang tentang sejauh mana lingkungan menyesuaikan dan akan mempengaruhi perilaku orang tersebut dalam lingkungan di mana dia berada. Baiklah, yang selanjutnya, hubungan antara sikap dan perilaku. Dalam psikologi, hubungan antara sikap dan perilaku berpusat pada bagaimana keyakinan, perasaan, atau evaluasi seseorang terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Sikap mempengaruhi tindakan nyata yang mereka ambil. Sikap mencakup dimensi kognitif atau apa yang kita pikirkan, efektif atau apa yang kita rasakan, dan konatif, yaitu niat untuk bertindak. Sikap dapat bertindak sebagai pendorong atau penentu perilaku. Sebagai contoh, seseorang dengan sikap positif terhadap hidup sehat cenderung akan menjalankan gaya hidup yang mendukung kesehatan, seperti berolahraga atau makan makanan yang bergizi. Namun, hubungan ini tidak terlalu linear atau mutlak. Berbagai faktor seperti norma sosial, tekanan situasi sosial, atau keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku.